Seorang istri di Probolinggo, Jawa Timur nekat menghabisi nyawa suaminya sendiri. Aksi pembunuhan terjadi saat korban tengah tertidur. Dan pemirsa, informasi kriminal lainnya juga akan kami hadirkan dalam catatan kriminal berita 1 sore yang sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun juga YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat di BTV, televisi paling menghibur. Jasad Tomo, pria berusia 60 tahun bersimbah darah saat ditemukan di rumahnya di Desa Kedawung, Probolinggo, Jawa Timur. Nyawa Tomo melayang setelah dihabisi oleh Supiani, istrinya sendiri. Supiani nekat menghabisi nyawa suaminya sendiri karena ia emosi. Motif pembunuhan ini karena kemarahan dan kekecewaan Supiani setelah mengetahui suaminya berencana kembali ke istri pertamanya. Keduanya pun terlibat cekcok dan membuat Supiani jengkel. Rasa sakit hati tersebutlah mendorong Supiani untuk melakukan tindak penganiayaan. Pelaku pun membunuh suaminya menggunakan alu atau kayu penumbuk kopi. Tragisnya, Supiani melakukan aksinya saat sang suami tengah tertidur pulas di salah satu kamar. Pelaku pun memukul kepala korban sebanyak 2 kali, mengakibatkan Tomo meninggal dunia. Supiani menyatakan dirinya nekat karena tidak tahan dengan kelakuan suaminya yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Di percekcokan antara sepasang suami istri, korban dan juga tersangka, sehingga pada saat korban tidur di kamarnya dengan posisi miring ke kiri, dilakukanlah penganiayaan, dipukul di bagian wajah korban dengan menggunakan sebilah alu penumbuk kopi ya, sebanyak 1 kali di wajah. Kemudian korban melakukan perlawanan dan kemudian dipukulkan kembali menggunakan alat yang sama oleh tersangka saudari Ibu Supiani sebanyak 1 kali lagi, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Jenazah Tomo telah dibawa ke RSUD Dr. Moh Saleh, Kota Probolinggo. Hasil visum menunjukkan bahwa Tomo tewas akibat luka di bagian kepala dan wajah. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti. Saat ini, pelaku dijadikan sebagai tersangka dan terancam dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rumah Agustina di Makassar, Sulawesi Selatan ramai dikunjungi warga. Bahkan tidak hanya warga, sejumlah anggota kepolisian juga turut hadir di sana. Kediaman Agustina yang berada di Jalan Antang, Kecamatan Manggalam, Makassar, ramai setelah ia tega membunuh suaminya sendiri. Perempuan berusia 41 tahun ini menikam suaminya Nurdin yang berusia 42 tahun saat tertidur pulas. Pelaku keluar menuju ke dapur dan mengambil pisau yang disimpan di dalam lemari. Nurdin mendapat 4 luka tikaman di bagian perut. Korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Hermina Makassar, namun nyawanya tidak tertolong. Korban meninggal akibat kehabisan darah. Polisi langsung menangkap pelaku yang masih berada di dalam rumah. Menurut polisi, pelaku berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Bolaang, Bongondau Raya, Sulawesi Utara. Sementara, sang suami merupakan seorang kontraktor di Papua. Pasangan suami istri ini datang ke Makassar untuk berobat penyakit yang dialami korban, sekaligus menjenguk anak-anaknya yang berkuliah. Sementara motif pembunuhan diduga karena pelaku terbakar api cemburu. Pelaku menduga ada orang ketiga dalam rumah tangganya.
Sementara yang kita dapatkan informasi ini masih sementara. Ya, betul. Dugaan sementara. Diduga ada kecemburuan. Namun setelah kita olah TKP pada saat dalam keadaan tidur. Selain menangkap pelaku, polisi menyita beberapa barang bukti. Sementara itu, kini pelaku telah dibawa ke Polrestabes Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pelaku terancam dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dibuang. Baju hitam. Orang. Baik, makan ya, baik. Tawuran. Tawuran belakang, udah apa? Jalan Raya Narogong, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak macet. Kemacetan ini dipicu oleh aksi baku hantam antara kelompok pemuda yang menggunakan seragam sekolah. Warga yang berada di lokasi lantas merekam aksi tak terpuji para pelajar ini hingga kemudian viral dan jadi perbincangan warganet. Tampak pula pengendara sepeda motor yang melintas nyaris menjadi korban. Menurut salah seorang warga, dua kelompok pelajar itu tiba-tiba saling serang dan baku hantam di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Kayaknya sih dari Limus Nunggal sama dari arah Cilengsi. Itu abang tahu bang, pelajar dari mana bang? Kalau pelajar sih kayaknya anak-anak sekolah Cilengsi sih bang. Tadi di sini sih nggak ada yang bawa sajam sih, cuman dia baku hantam aja pakai tangan kosong sih bang. Terus jalan Raya Narogong ini sempat tersendat gitu bang. Dari hasil penyelidikan sementara, kedua kelompok pelajar ini berasal dari Cilengsi. Polisi pun berkoordinasi dengan pihak sekolah supaya hal ini tidak terulang lagi. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat baku hantam kelompok pelajar ini, sementara penyebab aksi saling serang ini masih diselidiki kepolisian. Dalam video berdurasi 1 menit ini, awalnya tampak dua remaja tengah melakukan duel perkelahian. Kemudian dua remaja maju mengacukan senjata tajam dan senjata api ke kelompok remaja lain sehingga membuat lawannya lari terbirit-birit. Peristiwa ini terjadi di sebuah lapangan bola di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mendapat laporan, Polres Pandeglang mengamankan 3 siswa yang terlibat dalam video tersebut. Polisi tengah memeriksa ketiga siswa tersebut, termasuk mengamankan sebilah golok. Sementara benda yang diduga senjata api itu dipastikan hanya sebuah korek api. 3 siswa diamankan menjalani proses pemeriksaan di Mapolres Pandeglang guna menjalani pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Aksi seorang remaja berseragam SMP menodongkan sebuah benda yang diduga senjata api ke kelompok lain ini pun viral di media sosial dan menyita perhatian masyarakat umum. Tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya mendapatkan laporan adanya tawuran antar pemuda di Jalan Geraha Raya Bintaro, Tangerang Selatan. Polisi menemukan 2 kubu pemuda yang tengah terlibat tawuran. Kedatangan polisi pun langsung membuat para pelaku tawuran kocar kacir. Apa nih? BR. Dibuang. Baju hitam. Bukan yang megang BR. Tak ingin buruannya lolos, polisi langsung mengejar para pelaku yang coba kabur ke ganggang sempit. Meski berusaha kabur, polisi berhasil mengamankan 13 pelaku beserta barang bukti senjata tajam yang digunakan dalam tawuran.
Selanjutnya, belasan remaja ini digelandang ke Mapolsek Pondok Aren guna penanganan lebih lanjut. Polisi mengimbau warga untuk melapor bila mengetahui adanya tawuran yang mengganggu ketentraman umum. Kami sudah melakukan tindakan tegas dan terukur dengan mengamankan pelaku dengan sejumlah barang bukti berupa 5 buah senjata tajam. Di TKP sudah ditemukan 1 orang korban yang diduga telah diberhentikan terlebih dahulu. Polisi pun menangkap belasan remaja yang terlibat tawuran di Jalan Geraha Raya Bintaro, Tangerang Selatan. 13 remaja dan barang bukti senjata tajam berhasil diamankan polisi.